أشهد أن محمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah sarapan Pak Ustadz ya? Alhamdulillah jam 3 sudah. Oh, jam 3. Ya, kondisi alhamdulillah baik lah dipastikan. Alhamdulillah. Jadi begini Pak Ustadz ya, saya mendengar kabar ada salah satu dosen yang mengatakan bahwa akidah Asy'ariyah ini membuat orang itu bodoh dan terbelakang. Apa pandangan Ustadz dari segi daripada ilmu agamanya, ya kan, menanggapi orang-orang yang beranggapan Asy'ariyah itu merupakan akidah yang membuat orang itu bodoh dan tertinggal. Ya, silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan viralnya video seorang dosen Fakultas Adab, bahkan ya, kita tahu Fakultas Adab itu kan lebih mengedepankan etika, kesopan santunan. Bahasa Arab nih. Iya, namun dari pernyataannya tidak mencerminkan adab dan kesopan santunan terhadap seorang ulama besar yang masuk ke dalam kategori imam besar. Iya, padahal seseorang tingkat keilmuan itu ketika sudah menyandang gelar imam itu sangat luar biasa kualitas keilmuannya. Iya, iya. Jangankan tingkat yang disebut dengan imam, yang disebut al-hadis, al-hafidz saja, bahkan al-muhaddis itu disyaratkan seseorang bisa mencapai gelar al-muhaddis itu harus hafal Quran plus 100.000 hadis beserta sanad dan matan hadis tersebut. Kita bisa bayangkan, adakah ulama di zaman sekarang yang mencapai derajat al-muhaddis tadi? Ada, cuma satu, yaitu Al-Habib Umar Al-Hafiz Hadramut. Beliau hafal Quran sekaligus al-muhaddis, hafal hadis 100.000 hadis beserta sanad dan matan hadis tersebut. Luar biasa. Cuma ada satu di dunia ini yang mencapai gelar al-muhaddis tadi. Kemudian di atas al-muhaddis itu ada gelar al-imam. Syaratnya besar, Kiai, ketimbang al-muhaddis tadi. Kalau al-muhaddis hanya disyaratkan hafal hadis 100.000 hadis sanad beserta matannya, maka seorang al-imam itu disyaratkan minimal di samping dia hafizul Quran, hafal Quran, dia disyaratkan hafal hadis sanad dan matannya 1 juta hadis. 1 juta hadis. Masya Allah. Adakah ulama zaman sekarang yang mencapai derajat tersebut? Tidak ada jawabannya. Nah, kita kembali kepada statement yang dikeluarkan oleh seorang dosen Fakultas Hadis yang menyinggung tentang seorang imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, yang mana seorang dosen tersebut mengatakan bahwasannya Al-Imam Al-Asy'ari beserta ajarannya itu adalah membuat bodoh para pengikutnya dan sangat tertinggal. Artinya sangat tertinggal ya dari sisi keilmuan. Ini pernyataan dosen semacam ini, satu, jelas menyakiti para pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, satu. Yang kedua, adakah kapasitas yang pantas dan layak dosen tersebut untuk mengeluarkan statement yang ditujukan oleh seorang al-imam tadi? Jawabannya tidak pantas. Kenapa tidak pantas? Karena kualitas itu dosen jauh di bawah daripada kualitas keilmuan seorang Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Sekarang secara logika begini, bagaimana mungkin seorang perawat mampu mengkoreksi ilmunya seorang dokter? Sedangkan perawat paling S1, sedangkan dokter itu bisa S3, ya S2 minimal itu seorang dokter. Bagaimana ilmu perawat mampu mengkoreksi ilmu dokter? Ini kan secara adat kebiasaan tidak bisa diterima. Begitu pula
statement yang dikeluarkan oleh dosen Fakultas Adab, sesuai kapasitas gitu. ya, saya tidak sebutkan nama kampusnya ini, Iya, ya, iya. karena kita tidak mau berpolemik. Ya, judulnya Fakultas Adab yang mengatakan Imam Abu Hasan Asy'ari itu adalah apa kata dia, terbelakang dan membuat bodoh para pengikutnya, umat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini jelas menunjukkan bahwa dosen tersebut satu tidak punya adab, tidak punya etika, dan yang kedua menunjukkan kebodohan dirinya. Kenapa? Karena yang dikoreksi oleh beliau adalah seorang imam besar, yaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya, jadi oleh karena itu saya atas nama PCNU Jakarta Timur menghimbau kepada dosen tersebut segeralah bertobat. Ya, karena siapa orang yang memusuhi wali-wali Allah, kita yakin Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu adalah wali min auliya Allah Subhanahu wa taala, wali dari wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang menghina, memusuhi, bahkan menyepelekan, apa bahasanya menyepelekan? Merendahkan seorang wali Allah, maka musuhnya adalah Allah langsung. Bukan lagi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang menjadi musuh, bukan lagi para Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi musuh, tapi musuh Anda, catat dosen, wahai dosen, musuh Anda tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mumpung Anda masih hidup di dunia, segera Anda bertobat, ya, bertobat. Dan yang kedua, minta maaf kepada para muslimin yang mengikuti thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian statement yang saya sampaikan atas nama RMI PCNU Jakarta Timur. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jelas ya, ini terkait dengan bagaimana cara pandang seseorang, tapi tidak boleh sembarangan dalam berpendapat. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia itu adalah dengan penjagaan lisannya. Karena al-lisanul aqil min wara'i qalbi. Ya enggak? Lisan yang berakal itu adalah sesuai dengan dari bilik hatinya. Mungkin orang tersebut mencerminkan apa yang dibicarakan dia tidak baik, ya bisa jadi hatinya juga tidak baik. Wallahu a'lam, kita husnuzon, mudah-mudahan orang tersebut diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kita ini ya, mohon maaf bila ada ketersinggungan daripada pihak manapun. Ini hanya memberikan sesuatu pandangan yang menurut versi kami Imam Abu Hasan Al-Asy'ari adalah betul seorang ulama besar yang memiliki akidah Al-Asy'ari ini mayoritas gitu, mayoritas muslim di dunia ini gitu. Jadi itu aja, saya mohon maaf. Hadza minna, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.